Bab 1323. Jos api. Alam 10.000 kaki menyusut ke dalam tubuh Wang Lin, tapi Wang Lin tetap tertegun, menatap ke angkasa. Setelah sekian lama, dia sembuh. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan ada sedikit rasa tidak percaya bercampur di dalamnya. Saat merenung, tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Dia muncul kembali di gunung dan duduk. Dia tercengang untuk beberapa saat dan masih merasa apa yang terjadi sulit dipercaya. Setelah 15 menit, Wang Lin menutup matanya dan pikirannya masuk ke dalam tubuhnya. Di atas jiwa asalnya melayang sebuah bola pusaran, dan di dalamnya ada dunia hujan dan angin. Meskipun dunia angin dan hujan hanya mencakup 10.000 kaki saat berada di luar tubuhnya, dunia itu tidak terbatas di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ada banyak benua yang mengambang di dalam dunia ini, dan semuanya terbentuk oleh stempel penyegel surgawi yang runtuh. Ada jiwa-jiwa pertempuran di benua-benua ini dengan berbagai ukuran. Jiwa-jiwa ini tidak mengeluarkan tangisan sedih, mereka hanya duduk di sana. Aura putih susu datang dari atas kepala mereka dan diserap oleh alam. Pada saat yang sama, aura ini langsung masuk ke dalam pikiran Wang Lin menuju 5 esensinya. 5 esensi Wang Lin seperti tanaman di musim semi ketika aura putih susu mengelilinginya, dan memancarkan rasa vitalitas yang kuat. Ini, Wang Lin masih shock. Karena dia mengenali aura putih susu inilah guncangannya menjadi lebih hebat. Seolah sambaran petir bergema di benaknya. Wang Lin tidak asing dengan aura ini. Ketika patung iblis kuno di tanah roh iblis disembah oleh 13 dan mereka, aura ini juga hadir. Di Laut Awan, dalam pertempuran melawan air Daois, mantra terakhir yang digunakan air Daois juga mengandung aura ini. Percakapan dengan penguasa alam tertutup dan Dao Master Blue Dream semuanya menunjuk pada kunci untuk menjadi kultivator langkah ketiga, Joss Flames. Wang Lin tidak mengerti apa itu Joss Flames atau bagaimana itu diciptakan. Namun, ketika dia menggabungkan dunia angin dan hujan dengan stempel penyegel surgawi, pemandangan ini terungkap, yang membuatnya semakin bingung. Jiwa-jiwa pertempuran ini adalah orang-orang yang telah dia bunuh, tetapi sekarang mereka telah menjadi murid yang memberinya Joss Flames. Ini adalah kekayaan Wang Lin, warisan penguasa alam tertutup, dan mutasi yang hampir tidak dapat direproduksi. Bahkan Dao Master Blue Dream tidak menyangka bahwa mengajari Wang Lin mantra fusi Dao akan menciptakan perubahan seperti itu. Stempel penyegel surgawi dibentuk oleh pecahan alam surgawi guntur. Alam surgawi guntur diciptakan bertahun-tahun yang lalu oleh penguasa alam tertutup untuk mencegah formasi penyegel alam menyerap api Joss alam batin sehingga api Joss dapat muncul di alam batin. Meskipun keempat alam surgawi dihancurkan, itu adalah bahan terbaik untuk memproduksi Joss Flames. Namun, jika ini yang terjadi, itu tidak akan cukup, tetapi fragmen ini juga telah mengalami pembalasan ilahi. Seolah-olah surga sendiri telah menyempurnakan pecahan ini menjadi harta karun bagi Wang Lin. Hal yang memungkinkan lahirnya Joss Flames dimurnikan sekali lagi oleh retribusi ilahi. Wang Lin secara tidak sengaja mengambil benda ini untuk digunakan sebagai magic arsenal. Dengan menggunakan domain hidup dan matinya, dia telah menciptakan 18 lapisan neraka yang menyerap semua jiwa orang yang telah dia bunuh sehingga mereka tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan untuk menciptakan Joss Flames dari pecahannya memenuhi 18 lapisan neraka ini. Namun,
Tanpa ada kesempatan untuk mengaktifkannya, kekuatan ini perlahan akan menghilang. Wang Lin tidak akan pernah menemukan kelainan apapun, karena jiwa pertempuran ini hanya dikelilingi dengan kekuatan untuk menciptakan Joss Flames dan tidak melepaskannya. Kesempatan ini datang ketika Dao Master Blue Dream menggabungkan panggil angin dan Anggil hujan ke dalam dunia. Rasanya seperti memberi akar pada tanaman yang tidak berakar. Kemudian Wang Lin mencoba menggabungkan persenjataan ajaib dan dunia angin dan hujan. Hal ini memungkinkan perubahan ini, peluang ini, muncul. Meskipun ada banyak jiwa pertempuran dan Joss Flames sangat lemah, jauh lebih lemah dari 2 miliar murid Daoist Water, tapi ini adalah Joss Flame yang asli. Kunci untuk mencapai langkah ketiga dan harta Dao yang dicari oleh para penggarap langkah ketiga. Ekspresi Wang Lin sangat aneh. Dia membuka matanya dan diam-diam merenung sejenak sebelum melemparkannya ke pikirannya. Bagaimanapun, masih ada bahaya bagi wanita berbaju putih di luar klan Sutra Biru. Meskipun dia secara tidak sengaja telah membuat harta karun ini, jika itu tidak membantunya menyelesaikan krisis dari wanita itu tidak ada gunanya. Matanya berbinar dan tangan kanannya terulur ke depan. Retakan ruang penyimpanan muncul dan tulang jari besar terbang keluar. Saat melayang di udara, itu tampak seperti sebuah benua. Tulang jari dewa kuno itu seperti planet budidaya. Meskipun ini hanya setengah dari tulang jari aslinya, auranya sangat padat. Wang Lin dengan jelas merasakan aura ini dari bawahnya. Aura kuno di dalam jari itu sangat kuat, hingga hampir menjadi jasmani, tetapi tidak dapat diserap. Ada sepotong kemauan di dalam yang tidak memungkinkan siapapun untuk melahapnya. Menatap separuh tulang jari, bintang dewa kuno Wang Lin muncul dan berputar perlahan. Dia berusaha untuk menyerap tetapi pada akhirnya tetap gagal. Tuo Shen menggunakan mantra yang sangat kuat untuk memungkinkan bintangnya melahap jarinya. Dia bahkan bisa melahap kultivator langkah ketiga untuk memperkuat bintangnya, namun, ada kemauan di dalam aura dewa kuno ini, jadi pasti akan sulit baginya untuk melahapnya, namun, bukan berarti aku tidak punya cara untuk menyerapnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ruang penyimpanannya sekali lagi. Ada kilatan cahaya dan sol laser terbang bersama jiwa asal lelaki tua berambut putih klan bulan, tiba di hadapan Wang Lin. Mata lelaki tua berambut putih itu terpejam. Tanda bulan sabit di antara alisnya berkedip samar, menahan sol laser. Karena klan bulan memiliki tulang jari dewa kuno, mereka pasti punya metode untuk menggunakannya. Tatapan Wang Lin tertuju pada jiwa asal lelaki tua berambut putih itu. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi, hampir sebanding dengan Kaisar Ilahi Naga Azure, hampir mencapai penyakit hawar surga keempat. Jika Wang Lin bertemu dengannya selama ini, dia tidak akan menjadi lawannya. Namun, orang ini jelas bukan tandingan serangan kuat Tuo Shen dan akhirnya terluka parah oleh Tuo Shen. Kemudian, ketika tulang jarinya terbelah dua, tubuhnya roboh akibat gelombang kejut aura dewa kuno. Bahkan jiwa asalnya terluka parah, yang memberi Wang Lin kesempatan untuk menangkapnya. Namun, lelaki tua ini sangat kuat, dan jiwa asalnya telah berubah menjadi jasmani, seperti tubuh asli. Jika bukan karena sol laser yang memiliki efek fatal terhadap jiwa asal, Wang Lin tidak akan bisa menyegelnya. Menatap jiwa asal lelaki tua berambut putih itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Sol laser segera memancarkan cahaya emas gelap dan menyusut.
Jiwa asal lelaki tua itu bergetar dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Dia membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin. Kamu hanyalah dewa kuno bintang 6. Klan bulanku telah banyak membunuh sepertimu. Meskipun kamu telah menangkap jiwa asal orang tua ini, apa yang dapat kamu lakukan? Jiwa asal orang tua ini telah berubah menjadi jasmani dan tidak dapat mati atau dihancurkan. Orang tua itu menyeringai dan menutup matanya. Dia berhenti memperhatikan Wang Lin dan mencoba menggunakan energi asalnya. Namun, berkat sol laser, semuanya tersegel. Wang Lin tidak berbicara dan melambaikan tangan kanannya. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul. Dia tanpa ampun menikam jiwa asal lelaki tua itu. Dengan pedang darah langsung menembus jiwa asal lelaki tua itu, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Saat lelaki tua itu berteriak, Wang Lin mengangkat pedang darahnya dan membelah jiwa asal lelaki tua itu. Esensi jiwa asal dalam jumlah besar dilepaskan, dan Wang Lin melahapnya. Aku tidak bisa membunuhmu. Seorang anggota klan budak berani menjadi begitu sombong. Suara Wang Lin terdengar dingin, dan dia mengayunkan pedang darah di tangannya sekali lagi, memotong jiwa asal lelaki tua itu. Orang tua itu berteriak lebih sedih lagi dan tubuhnya gemetar. Dia menatap pedang darah di tangan Wang Lin dan ketakutan memenuhi matanya. Ini, pedang macam apa ini? Wang Lin tidak menjawab pertanyaan orang tua itu. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia mengayunkan pedang darah di tangannya ke arah jiwa asal lelaki tua itu. Jeritan lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi semakin pelan seiring berjalannya waktu. Dia samar-samar menebak niat Wang Lin, dan dia mulai panik. Wang Lin tidak akan membunuhnya, tapi terus melemahkannya. Dengan sol laser, dia bahkan tidak bisa pulih. Dia hanya bisa memandang dengan ketakutan ketika esensi jiwa asalnya bocor. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setelah beberapa jam, lelaki tua itu menjadi lemah hingga batasnya. Semua energi asal dalam tubuhnya telah bocor dan luka menutupi jiwa aslinya. Pedang darah juga mengandung kekuatan isap yang mengambil sebagian vitalitasnya setiap kali dipotong. Ini tidak hanya menyakitkan, tetapi dia sekarang sedang sekarat. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Saat dia menarik pedang darahnya, tangan kanannya menekan jiwa asal lelaki tua itu. Perasaan ilahinya keluar dan dia mulai mencari jiwa lelaki tua itu. Jeritan lelaki tua yang sebelumnya lemah itu menjadi lebih keras. Tubuhnya gemetar dan dia mulai melawan seperti orang gila. Namun, saat dia mulai melawan, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang darah muncul lagi. Itu langsung menembus jiwa asal lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat dan perlawanannya runtuh. Matanya menjadi kusam dan tubuhnya menjadi transparan, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan ekspresinya menjadi sangat serius. Jiwa asal lelaki tua berambut putih itu sekarang benar-benar transparan dan perlahan mulai menghilang. Namun, saat dia menghilang, ada kilatan cahaya darah saat pedang darah menembus kepalanya dan menghancurkannya sepenuhnya. Saat dia meninggal, jiwa lelaki tua berambut putih itu muncul di sebuah benua di dalam alam angin dan hujan. Dia duduk di sana dan mengeluarkan aura putih susu dalam jumlah yang mengejutkan. Klan bulan sangat besar. Kelompok yang saya dan Tuo Sen hancurkan hanyalah sebuah cabang. Di sistem bintang kuno,
Klan Bulan masih memiliki 3 cabang lagi. Di cabang utama, ada nenek moyang klan Bulan. Orang itu adalah seorang kultivator langkah ketiga. Orang tua ini belum pernah melihat penguasa seumur hidupnya. Dia hanya tahu bahwa dahulu kala, penguasa melarikan diri dari alam batin dengan luka parah dan telah sembuh di tempat misterius. Dikombinasikan dengan kata-kata Dao Master Blue Dream, Sovereign terluka oleh raungan sesuatu di alam batin dan kemudian melarikan diri dengan panik adalah hal yang dapat dipercaya. Penguasa sedang berkultivasi dengan pintu tertutup karena luka-lukanya, saya hanya tidak tahu seberapa banyak dia telah pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melihat ke langit. Sudah waktunya untuk pergi. Wanita berbaju putih itu pasti masih menunggu di sana. Bab 1324, Meninggalkan Klan Sutra Biru. Klan budak para dewa kuno, Klan Bulan. Ketika Klan Bulan mengkhianati para dewa kuno, mereka mendapat bantuan dari sekelompok orang misterius. Mantra orang-orang ini sangat mengejutkan dan sangat berbeda dari mantra orang-orang di sistem bintang kuno. Mereka juga sangat mahir menggunakan segel. Hanya berkat bantuan mereka, Klan Bulan mendapatkan kepercayaan diri dan keinginan untuk mengkhianati para dewa kuno. Namun, bahkan saat ini, Klan Bulan belum mampu menebak identitas kelompok pembudidaya misterius itu. Bahkan nenek moyang langkah ketiga Klan Bulan pun tidak tahu banyak. Rumornya adalah bahwa para penggarap misterius yang tiba-tiba muncul tampaknya telah membuat kesepakatan dengan banyak klan tetapi tidak memiliki banyak hubungan dengan selir kekaisaran kuno. Orang-orang ini telah memberi Klan Bulan mantra aneh yang memungkinkan mereka menyerapnya, kekuatan para dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Dia telah mencari ingatan orang tua itu dan mendapatkan mantra ini, tapi itu belum lengkap. Mantra ini disebut mantra roh mulia. Tidak semua orang bisa mengolah mantra ini, dan itu membutuhkan sesuatu yang disebut benih roh. Orang-orang misterius telah meninggalkan beberapa benih roh di tubuh orang-orang Klan Bulan. Mereka seperti parasit yang tumbuh di dalam anggota Klan Bulan. Klan Bulan menggunakan mantra roh mulia ini untuk melahap para dewa kuno yang mati selama perang. Mereka menggunakan ini untuk mengembangkan klan mereka menjadi salah satu klan besar sistem bintang kuno. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasa itu aneh. Seolah-olah lapisan kabut menutupi dunia. Jika dia tidak bisa menghilangkan kabut ini, dia tidak akan bisa melihat semuanya. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya, meletakkan jari dewa kuno raksasa itu ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah membereskan barang-barangnya, dia melihat ke bumi dan mengambil langkah. Dia meninggalkan planet ini dan muncul di luar angkasa. Bintang-bintang bersinar terang saat Wang Lin melayang di angkasa dan mengingat pemandangan aneh wanita berbaju putih. Namun, ada spekulasi di benaknya. Setelah sekian lama, Wang Lin menekan spekulasi tersebut. Dia diam-diam melihat ke arah Gunung Biru. Dia sepertinya samar-samar melihat Li Qianmei dan Dao Master Blue Dream. Dia mengungkapkan tatapan yang rumit sebelum menghela nafas. Lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju tepi Klan Sutra Biru. Sebelum dia meninggalkan Klan Sutra Biru, riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia bergabung dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Riaknya menyebar sangat jauh dan perlahan menghilang dari domain bintang. Wang Lin pergi. Saat dia pergi, di Gunung Biru, Dao Master Blue Dream masih memainkan sitar dan tidak mengangkat kepalanya.
Li Qianmei diam-diam berkultivasi seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun. Wang Lin menggunakan pembengkokan spasial untuk bergabung dengan dunia, dan setelah beberapa saat, riak muncul di suatu tempat di sistem bintang kuno. Distorsi datang dari riak seolah-olah ada sosok yang akan muncul. Ada seorang wanita berpakaian putih mengambang menakutkan di kehampaan di luar riak. Tidak diketahui kapan wanita itu muncul. Seolah-olah dia berada di luar klan Sutra Biru pada nafas sebelumnya, dan pada nafas berikutnya dia ada di sini. Dia dengan tenang melihat riak-riak itu, menunggu sosok di dalam. Namun, pada saat ini, riak tiba-tiba berubah dan sosok yang akan keluar sepertinya mengambil langkah lain. Dalam sekejap, riak-riak itu semakin kuat dan menyebar hingga semakin lemah, hingga menghilang. Ini adalah kedua kalinya mata wanita itu menampakkan cahaya aneh. Dia diam-diam melihat ke arah di mana riak-riak itu menghilang dan kemudian tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Di bagian lain sistem B, Intang Kuno, wanita berbaju putih muncul. Dia seperti seorang utusan. Saat dia muncul, riak bergema di hadapannya. Namun, sama seperti sebelumnya, saat riak-riak itu muncul, riak-riak itu bergetar hebat. Namun, kali ini dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Riak-riak itu diam-diam ditebang di tengahnya dan kemudian dihancurkan. Saat mereka hancur, energi asal dalam aura ini melonjak seperti badai dan membentuk pusaran raksasa selebar puluhan ribu kaki. Semua energi asal tersedot, dan semua mantra teleportasi tidak akan berguna sebelum pusaran ini. Saat riak-riak itu pecah dan pusaran itu muncul, sosok Wang Lin muncul dari kehampaan. Kelima esensinya tersembunyi di matanya, memungkinkan dia melihat wanita berpakaian putih di dalam pusaran. Yang Mulia mencegah saya pergi beberapa kali. Apa niatmu? Suara Wang Lin datar dan tenang. Wanita itu tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan titik ini, pusaran dalam kehampaan berputar lebih cepat, mencapai batasnya, dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin merasa seperti berada dalam rawa dan tidak bisa melepaskan diri dari pusaran tersebut. Dia melambaikan tangan kanannya dan dua hantu rusa muncul di antara jari-jarinya. 10 juta bayangan pedang tiba-tiba terlepas, menciptakan kekuatan dahsyat yang menyapu pusaran di sekitarnya. Gemuruh menggelegar bergema dan pusaran itu berhenti sejenak di bawah pengaruh bayangan pedang. Wang Lin dengan cepat mundur dan hendak meninggalkan pusaran. Wanita berbaju putih itu memandang dengan tenang ke arah Wang Lin, yang dengan cepat mundur, dan menunjuk ke depan sekali lagi. Dengan ini, tangan hantu raksasa muncul di belakang Wang Lin. Tangan itu tampak seperti terbuat dari batu giok dan tanpa ampun meraih ke arah Wang Lin. Tangan raksasa itu muncul terlalu tiba-tiba dan sangat cepat. Ia meraih Wang Lin hampir sesaat setelah muncul, dan dipegang erat-erat. Pada saat yang sama, wanita itu mendekat dan melintasi pusaran. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Wang Lin. Jarak antara mereka berdua kurang dari 5 kaki. Semua itu terjadi dalam sekejap, sangat cepat di luar dugaan. Seolah-olah Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Wang Lin tidak meronta, membiarkan tangan itu meraihnya. Dia menatap wanita buram berbaju putih di hadapannya dan berkata, "Siapa kamu?" Wanita berkulit putih memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. Selir biru, Lo Lan, suaranya sangat menyenangkan dan membawa pesona yang aneh.
Salah satu dari 8 selir kekaisaran kuno. Mata Wang Lin menyipit. Wanita berbaju putih itu mengangguk lalu berjalan ke depan hingga dia berdiri kurang dari 7 inci dari Wang Lin. Sepertinya ada aroma samar yang keluar dari tubuhnya yang masuk ke hidung Wang Lin, tapi dia tidak mencium apapun. Awalnya aku tidak ingin menyerap keilahianmu, tapi karena kamu bisa melihatku, aku tidak bisa lagi tunggu. Wanita berbaju putih itu membuka mulutnya tidak kurang dari 7 inci dari Wang Lin. Mereka hampir bertatap muka dan dia tidak lagi kabur, jadi penampilannya terlihat jelas di mata Wang Lin. Saat Wang Lin dengan jelas melihat penampilannya, pupil matanya menyusut. Guntur bergemuruh di benaknya dan dia linglung sejenak. Wajah wanita itu adalah wajah Li Muoan. Saat Wang Lin menjadi linglung dan pikirannya terguncang, bibir wanita itu bergetar. Dia menghembuskan napas lalu menghirupnya dengan lembut. Saat dia menarik napas, bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Samar, asap emas keluar dari bintang-bintang. Ekspresi tenang wanita itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan keserakahan. Asap emas hendak dihirup ke dalam mulutnya. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan kejelasan. Dunia, sebuah dunia muncul seperti angin dingin, dan kilatan cahaya datang dari tubuh Wang Lin. Cahaya hitam menyebar dari tubuhnya. Dunia angin dan hujan yang berisi Joss Flames milik Wang Lin meletus. Wanita berkulit putih itu terlalu dekat dengan Wang Lin. Saat cahaya hantu menyala, dunia angin dan hujan tiba-tiba meluas hingga 10.000 kaki. Wanita itu mau tidak mau didorong kembali oleh dunia angin dan hujan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, asap emas tiba-tiba berkontraksi saat dunia angin dan hujan meluas. Tak satu pun darinya dihirup oleh wanita itu dan semuanya kembali ke bintang dewa kunonya. Ada kilatan cahaya darah yang mengerikan saat pedang darah terbang di sekitar Wang Lin. Itu menembus tangan giok yang memegang Wang Lin. Tangannya roboh dan Wang Lin melepaskan diri. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah bagian dari rencana Wang Lin. Dia ingin mengetahui identitas wanita itu dan apa tujuannya. Hanya setelah mengetahui semua ini dia bisa dengan tenang menghadapinya. Lebih penting lagi, dia telah mengambil risiko ini untuk mengkonfirmasi spekulasi yang dia miliki tentang wanita ini sejak pertama kali dia melihatnya. Meskipun wanita berbaju putih didorong sejauh 10.000 kaki oleh dunia angin dan hujan, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah spasial raksasa muncul di kehampaan. Retakan spasial raksasa ini tampak seperti akan melahap semua yang dilewatinya, dan menyerang Wang Lin. Dia juga melangkah maju. Wang Lin mencibir ketika dunia di sekitarnya menyusut hingga membentuk penghalang pelindung 100 kaki di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat jari kanannya dan dengan dingin berkata, "Jika kamu datang dengan tubuh aslimu, aku bukanlah tandingannya, tapi avatar ini tidak bisa menipu mataku." Ketika Wang Lin berbicara, ekspresi wanita itu berubah drastis. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat fakta bahwa dia hanyalah seorang avatar. Wanita berbaju putih mendekat sambil berkata, "Pasti Dao Master Blue Dream yang memberitahumu." Cap pembalikan surga. Tangan kanan Wang Lin langsung terbanting ke bawah. Dunia dalam murid Wang Lin berubah dan dunia luar dengan cepat ikut berubah. Bab 1325. Avatar Proyeksi. Gemuruh menggelegar bergema dan ruang itu sendiri terbalik.
Tidak ada langit atau bumi di luar angkasa, tapi pikiran Wang Lin berisi dunianya sendiri. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Bayangan ini seperti awan. Itu bergemuruh dan bergemuruh saat menyebar. Kemudian sebagian dari awan itu tenggelam dan menjadi bumi. Sisa awannya melayang dan membentuk langit. Langit dan bumi muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat wanita itu mendekat dengan mantranya, dengan lambaian tangan Wang Lin, bumi menjadi langit. Langit berputar dan menjadi bumi. Bahkan wanita berbaju putih pun mau tidak mau ikut bergerak. Kamu mengikutiku sepanjang jalan dan ingin membunuhku, jadi kamu pantas dibunuh. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun menekannya. Bumi yang tadinya menjadi langit runtuh. Ketika bumi turun, dunia bergetar dan tekanan yang tak terbayangkan muncul. Ekspresi wanita berbaju putih berubah. Cap pembalikan surga Dao Master Blue Dream. Dia memberikan mantra itu padamu. Wanita itu berhenti bergerak maju dan tubuhnya terbalik. Lalu tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Cahaya putih keluar dari tubuhnya untuk menahan mantra ini. Namun, Heaven Reversal Stem adalah salah satu mantra hebat Dao Master Blue Dream. Saat ini, bumi yang menjadi langit runtuh. Retakan spasial yang diciptakan oleh wanita berbaju putih segera runtuh. Cahaya putih dari tubuhnya juga hancur. Pada saat bahaya ini, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan batu giok putih. Saat batu giok itu muncul, dunia bergetar dan batu giok itu melayang di hadapan manusia cacing, membentuk penghalang putih. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh bintang. Bumi dan langit tumpang tindih pada saat ini, menciptakan tekanan yang lebih dahsyat. Ruang angkasa itu sendiri sepertinya siap runtuh ketika sejumlah besar retakan spasial muncul. Sesaat kemudian, semuanya menghilang. Dunia yang muncul menghilang saat langit dan bumi saling tumpang tindih. Namun, aura destruktif yang diciptakannya masih tersisa. Wajah wanita itu pucat dan niat membunuh memenuhi matanya. Batu giok yang melayang di sekelilingnya membuatnya tidak terbunuh oleh cap pembalikan surga. Kamu hanya mengirim avatar proyeksi dengan budidaya penyakit hawar surga ketiga dan berani mencoba membunuhku. Jika bukan karena kamu memiliki tubuh aneh yang membuatku sulit mendeteksimu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Sejak pertama kali aku memperhatikanmu, aku bertanya-tanya tentang sesuatu. Jika Anda benar-benar seorang kultivator langkah ketiga, bagaimana Anda bisa membiarkan saya pergi begitu saja? Jika kamu memiliki tubuh asli, kenapa aku tidak bisa mencium baumu bahkan ketika kamu berada sedekat itu? Jika Anda memiliki tubuh asli, mengapa Anda membutuhkan harta karun untuk menahan stempel pembalikan surga? Wang Lin tersenyum. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk wanita berbaju putih. Inilah spekulasi yang ada di benaknya. Untuk memastikan spekulasi ini, dia tidak melarikan diri dan malah memutuskan untuk bertarung dengan wanita berbaju putih. Jika orang ini benar-benar seorang kultivator langkah ketiga, bahkan jika dia menggunakan spatial bending, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, jika tidak, maka dia, Wang Lin, juga bukanlah seseorang yang mudah terprovokasi. Kamu hanyalah avatar proyeksi tanpa tubuh. Anda ingin menyerap keilahian, saya dan bahkan menggunakan ilusi untuk berubah menjadi orang yang saya cintai. Hanya untuk itu kamu harus mati. Wang Lin maju selangkah dan melambaikan tangannya setelah dia berbicara.
Dunia angin dan hujan tiba-tiba menyebar hingga 10.000 kaki. Jiwa pertempuran di pecahan itu terbang keluar dan menyerang wanita berbaju putih. Ekspresi wanita itu muram. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan kemampuan Wang Lin. Dia hanya bertemu Wang Lin secara tidak sengaja dan mengira dia punya rencana yang sangat mudah. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan memperhatikannya pada pertemuan pertama mereka, dan pada pertemuan kedua dia tidak akan dirugikan dalam pertempuran. Sayangnya, tubuh asli saya tidak bisa datang, kalau tidak, ada kilatan rasa dingin di matanya. Namun, pada saat ini, dia melihat jiwa-jiwa pertempuran di dalam dunia angin dan hujan, dan ekspresinya berubah sekali lagi. Ini adalah saat dia terkejut, jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengelilinginya. Ada aura putih susu di sekitar mereka ketika mereka memulai serangan. Gemuruh menggelegar bergema dan wanita berbaju putih dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia meraih ke arah kehampaan. Cahaya hitam muncul di genggamannya dan berkedip cepat di tangannya. Cahaya penghancuran roh. Ada kilatan niat membunuh di matanya dan dia melambaikan tangannya. Saat cahaya hitam melesat ke arah jiwa pertempuran, dunia angin dan hujan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar setiap jiwa pertempuran untuk melawan cahaya hitam. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Jiwa pertempuran terpaksa mundur sebelum cahaya hitam, tapi tidak satupun dari mereka yang rusak. Semua serangan dinegasikan oleh dunia angin dan hujan di sekitar mereka. Wanita berbaju putih terus mundur, dan dalam sekejap, dia mundur ribuan kaki. Wang Lin maju selangkah dan mendekati wanita berbaju putih itu. Dia memiliki batu giok yang melindunginya, jadi dia tidak takut terluka. Dia mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan lebih banyak lagi cahaya hitam berkumpul untuk membentuk pedang panjang hitam. Saat pedang ini muncul, dunia berubah warna dan suara gemuruh bergema. Dia memandang Wang Lin dan melambaikan tangan kanannya. Pedang panjang hitam terbang langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Saat pedang panjang hitam itu tiba, tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Perisai cahaya dan bayangan." Setelah dia berbicara, semua cahaya di angkasa mulai berkumpul. Semua cahaya, termasuk cahaya bintang dan cahaya yang tidak terlihat oleh mata, berkumpul di sekitar Wang Lin seperti orang gila. Saat cahaya berkumpul, bayangan cahaya raksasa muncul. Pedang panjang hitam mendekat dan langsung bertabrakan dengan bayangan cahaya. Gemuruh yang mengguncang surga bergema dan menyebar. Bayangan cahaya bersinar terang ketika pedang panjang hitam bertabrakan dengannya. Sementara sebagian besar bayangan cahaya runtuh, kekuatan pantulan menyebabkan pedang panjang hitam itu berbalik dan menembak ke arah wanita berbaju putih. Saat wanita berbaju putih melihat perisai cahaya dan bayangan Wang Lin, pupil matanya menyusut. Dia dengan cepat mundur, tapi pedang panjang hitam itu terlalu cepat dan mendarat di penghalang di sekitar tubuhnya. Gemuruh menggelegar bergema dan wajahnya menjadi lebih pucat. Giok yang melindunginya menjadi semakin redup. Namun, semuanya belum berakhir. Tepat setelah memantulkan pedang panjang hitam, Wang Lin menyerang. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya darah yang mengerikan muncul. Pedang darah muncul di tangannya, dan dia tanpa ampun menebasnya. "Mati untukku." Saat dia meraung, cahaya darah yang mengerikan menerangi ruangan dan menciptakan niat membunuh yang mengerikan terhadap wanita berbaju putih.
Ekspresinya berubah sekali lagi saat dia dengan cemas membentuk segel dan menciptakan lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya di depan tubuhnya. Namun, cahaya darah itu terlalu cepat dan langsung menembus lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya sebelum bertabrakan dengan batu giok. Raungan menggelegar mengguncang dunia, dan ruang angkasa sendiri bergetar. Suara retakan datang dari batu giok dan retakan muncul di sana. Wanita berbaju putih itu batuk seteguk darah. Dia mundur dan tubuhnya menjadi buram dan menghilang. Melihat wanita itu batuk darah, pupil mata Wang Lin menyusut dan dia terkejut sesaat. Spekulasinya adalah bahwa dia Han. Ialah avatar proyeksi dan bukan jasmani. Namun, kalau dilihat sekarang, dia punya darah. Namun, dia sedang berjuang dan karena itu tidak punya waktu untuk berpikir. Niat membunuh memenuhi matanya saat dia menyerang dengan pedang darah. 5 esensinya berputar di matanya dan dia melihat sekeliling. Dia sekali lagi menemukan wanita berpakaian putih. Dia tanpa ampun menebas dengan pedang darah sekali lagi. Tubuh asli, selamatkan aku. Wanita berbaju putih itu memasang ekspresi sedih saat dia dengan cepat mundur. Dia mulai bernyanyi dan melambaikan tangannya. Batu giok dengan retakan bersinar terang. Tangan putih seperti batu giok keluar dari cahaya dan dengan lembut menunjuk ke arah Wang Lin, yang mendekat. Munculnya tangan ini menyebabkan dunia berhenti. Bahkan cahayanya redup. Segalanya tampak menjadi pucat di hadapan tangan ini. Seolah seluruh dunia digantikan oleh tangan ini. Dan segala sesuatu yang ditunjuk oleh tangan itu runtuh. Saat jari itu ditekan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan air Daois. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia tidak ragu melambaikan tangannya. Ribuan dunia angin dan hujan langsung menyatu menjadi satu dan mengelilingi tubuhnya. Saat ini, Wang Lin menggunakan cahaya dan perisai sekali lagi. Cahaya dalam jumlah besar berkumpul dan membentuk bayangan cahaya raksasa. Tepat pada saat ini, jari telunjuk tangan seperti batu giok bertabrakan dengan bayangan cahaya di sekitar Wang Lin. Bayangan cahaya itu bergetar dan mengeluarkan suara yang sepertinya tidak dapat ditahannya. Itu mulai runtuh. Saat benda itu runtuh, gelombang kekuatan pantulan melesat keluar dan menahan jari tersebut. Namun, jari itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menembus bayangan cahaya. Hal ini menyebabkan perisai cahaya dan bayangan hancur total. Saat ia hancur, ia mendarat di dunia angin dan hujan di sekitar tubuh Wang Lin. Dunia bergetar hebat dan jiwa-jiwa di dalamnya melolong. Aura putih susu keluar dari jiwa untuk menahan jari ini. Bab 1326. Berburu. Namun, jari itu sungguh luar biasa kuatnya. Setelah perisai cahaya dan bayangan dihancurkan, sepertinya alam angin dan hujan bisa hancur kapan saja. Jari itu menciptakan cekungan raksasa di dunia angin dan hujan. Saat ia semakin maju, dunia bergetar semakin hebat. Aura putih susu menolak sekuat tenaga saat mencoba mengimbangi kekuatan di dalam jari. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur saat dia dengan jelas merasakan bahwa dunia angin dan hujan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat bahaya ini, matanya menunjukkan kegilaan, dan dia melambaikan tangan kanannya untuk membuka ruang penyimpanannya. Saat ruang penyimpanannya muncul, dunia angin dan hujan dengan cepat berkontraksi hingga berada di dalam tubuh Wang Lin. Tanpa menghalangi apapun, jari itu menekan di antara alis Wang Lin. Namun,
Saat itu mendekat, Wang Lin meraung dan tulang jari dewa kuno raksasa keluar dari ruang penyimpanan dan diblokir di depan Wang Lin. Jari telunjuk seperti batu giok menekan langsung jari dewa kuno. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan bidang bintang itu sendiri bergetar. Wang Lin batuk seteguk darah dan didorong kembali dengan tulang jari dewa kuno. Cahaya tak kasat mata menembus tulang jari dewa kuno dan menembus dada Wang Lin. Itu menembus punggung Wang Lin bersama dengan kabut darah. Jari itu tiba-tiba bergetar ketika bertabrakan dengan jari dewa kuno, seolah-olah jari itu baru saja menahan benturan yang kuat. Jari itu menjadi buram dan hampir menghilang. Rasa sakit yang luar biasa melanda Wang Lin. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin melarikan diri, tetapi bukan Wang Lin. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan memasang ekspresi galak saat dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya darah berkumpul di pedang darah dan dia tanpa ampun menebas jarinya. Pedang darah itu melintas dan mendarat di jari. Saat pedang darah itu mendekat, tangan itu terulur untuk menangkapnya. Namun, pedang darah itu langsung menembus tangan. Terdengar erangan pelan dan halus, dan tangan itu terbelah menjadi dua dan menghilang dari dunia seolah-olah tidak pernah muncul. Batu giok di depan wanita berbaju putih itu hancur menjadi debu. Wanita berbaju putih itu benar-benar pucat dan batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan bergabung dengan dunia untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dada Wang Lin berlumuran darah dan darah mengalir ke bawah. Meskipun jari itu terhalang oleh perisai cahaya dan bayangan, dunia angin dan hujan, dan jari dewa kuno, jejaknya masih menembus dada Wang Lin. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, jika mereka tidak dibunuh, mereka akan terluka parah. Namun, Wang Lin adalah dewa kuno dan karenanya memiliki faktor penyembuhan yang kuat. Dalam sekejap, luka Wang Lin menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Saat wanita berbaju putih melarikan diri, Wang Lin mengumpulkan semua hartanya dan mengejar. Mencari riak yang tercipta saat wanita berbaju putih melarikan diri, Wang Lin bergabung dengan dunia. Dia mengejarnya dari jejak riak. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi sebelumnya. Dari yang diburu hingga yang berburu. Wanita berkulit putih melarikan diri dengan panik, sementara Wang Lin sedang mengejar. Kultivasi wanita ini aneh. Meski terlihat seperti avatar proyeksi, ia memiliki daging dan darah. Jika ini benar, maka dia benar-benar harus mati. Jika saya tidak memanfaatkan dia yang terluka parah untuk membunuhnya, pasti akan ada masalah di masa depan. Juga, dia pasti punya rahasia padanya. Mantra yang dia gunakan barusan dengan jelas memanggil kekuatan tubuh aslinya. Jika mantraku tidak menjadi lebih kuat saat aku berada di klan Sutra Biru, aku pasti sudah mati. Wanita ini juga lebih mengenal sistem bintang kuno daripada aku, jadi aku harus membunuhnya secepat mungkin. Jika dia melarikan diri ke suatu tempat yang tidak dapat kutemukan, maka semua ini akan sia-sia. Wang Lin terus atu dengan dunia saat dia mengejar dan mulai memburunya. Riak bergema di antara bintang-bintang di sistem bintang kuno dan wanita berbaju putih itu terhuyung keluar. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda panik yang jarang terjadi dan dia akan berteleportasi menjauh dari tempat ini. Namun, ekspresinya berubah. Dia mengatupkan giginya dan memilih untuk bergabung dengan dunia untuk melarikan diri. Setelah dia pergi, riak muncul dan sosok Wang Lin melintas. Dia tidak memilih untuk muncul tapi menghilang sekali lagi.
Keduanya hanya melanjutkan untuk waktu yang singkat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka telah berpapasan beberapa kali, dan jarak antar keduanya semakin pendek. Wanita itu sangat cemas ketika Wang Lin mengejarnya dari dekat, memberinya tekanan yang besar. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin, tetapi sekarang dia menjadi semakin cemas. 3 lagi dan aku akan aman, 3 lagi. Wanita berbaju putih muncul di angkasa, wajahnya pucat. Saat dia muncul dan riak muncul di bawah kakinya agar dia bisa pergi, suara gemuruh bergema. Guntur tak berujung datang dari segala arah, membentuk pusaran dan memutarbalikkan energi asal di sini, mencegahnya pergi. Sementara ekspresinya berubah drastis, Wang Lin keluar dari kehampaan dengan tatapan dingin. Dia bahkan tidak berbicara sambil melambaikan tangan kanannya. Awan muncul sekali lagi membentuk langit dan bumi. Stempel pembalikan surga. Saat dunia terbalik, langit dan bumi saling tumpang tindih dan suara gemuruh bergema. Wanita berbaju putih itu batuk darah ketika langit dan bumi bertumpuk. Dia dengan cepat mundur, tapi ada kilatan cahaya darah dan pedang darah menembus punggungnya. Dia menjerit menyedihkan dan pakaian putihnya menjadi merah darah. Distorsi dalam jumlah besar muncul di sekelilingnya dan gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas. Di dalam gambar, ada seorang wanita berlutut di tanah, dan tangan seperti batu giok terulur dari kehampaan. Itu menekan batu giok putih di antara alisnya. Hanya butuh beberapa saat hingga gambaran memutar itu runtuh, dan aura kaya susu keluar dari kepalanya. Aura ini hampir padat dan memperlihatkan garis emas samar. Wang Lin tidak asing dengan aura putih susu ini. Itu adalah Joss Flame. Namun, Joss Flame wanita ini sangat kaya, yang mengejutkan Wang Lin. Hanya Joss Flame miliknya yang cukup untuk menyamai 30% Joss Flames di dunia angin dan hujan Wang Lin. Saat aura putih susu memenuhi tubuhnya, darah berhenti mengalir keluar dari luka yang disebabkan oleh pedang darah. Sekarang setelah pendarahannya berhenti, dia dengan cemas mundur. Saat dikelilingi oleh aura putih susu, dia mengabaikan energi asal yang terdistorsi dan bergabung dengan dunia. Jika wanita ini bisa menjadi jiwa di dunia angin dan hujanku, jantung Wang Lin berdebar kencang. Saat wanita itu pergi, dia juga menghilang hampir di waktu yang sama dan mulai mengejar sekali lagi. Di wilayah barat laut sistem bintang kuno, terdapat planet budidaya. Disinilah klan Kalajengking Iblis berada. Meski bukan klan besar, mereka terkenal karena kekejamannya. Riak bergema di luar planet dalam domain bintang klan Kalajengking Iblis. Wanita berbaju putih itu melangkah keluar dan darah mengalir di sudut mulutnya. Setelah dia muncul, dia tidak ragu untuk menyatu dengan dunia sekali lagi. Hanya 2 lagi. Setelah melakukan ini 2 kali lagi, aku akan tiba di sana, dan tidak akan ada bahaya apapun. Namun, saat dia hendak bergabung dengan dunia, cahaya darah menyala. Itu menembus kekosongan dan menuju ke dahinya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan terlalu cepat. Wanita itu tidak punya waktu untuk mengelak atau menyatu dengan dunia. Pada saat krisis ini, aura putih susu menyebar dan menghalangi. Itu bertabrakan dengan pedang darah. Pedang darah menembus aura putih susu, tapi lintasannya diubah, sehingga menembus bahu kanannya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat mundur sambil menatap ke depan dengan kejam. Pada saat ini, Wang Lin keluar dari kehampaan dan tangan kanannya meraih wanita berbaju putih. Kemana kamu akan lari?
Melihat bahwa dia akan ditangkap, dia menggigit bagian atas lidahnya hingga mengeluarkan darah ke arah aura putih susu. Raungan yang mengejutkan bergema dan dampak yang kuat menyebar. Akibat benturan tersebut, tubuh wanita tersebut terlempar dan terhindar dari cengkeraman Wang Lin. Dia kemudian menyerang planet budidaya di bawah. Di saat yang sama, wanita itu menjerit sedih. Di mana klan kalajengking iblis? Aku salah satu avatar selir biru. Cepat, hentikan orang ini. Saat suaranya menyebar, para penggarap segera bergegas keluar. Dalam sekejap, hampir 1000 pembudidaya terbang keluar dari planet budidaya. Saat para pembudidaya ini muncul, mereka tidak ragu untuk menyerang Wang Lin. Wanita berbaju putih itu mengeluarkan beberapa pil dan melahapnya. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan berbisa dan hendak bergabung dengan dunia untuk pergi sekali lagi. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya melarikan diri? Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuhnya dengan cepat berkembang menjadi tubuh dewa kuno setinggi 10.000 kaki. Dia menyerbu ke depan dan tinjunya melewati semua orang saat dia melayangkan pukulan keras. Dengan satu pukulan, dunia bergemuruh dan seluruh bidang bintang sepertinya akan runtuh. Retakan spasial raksasa tiba-tiba muncul dan meluas tanpa batas waktu seolah-olah seluruh bidang bintang akan terbelah. Wanita berkulit putih yang telah menyatu dengan dunia dipaksa keluar oleh celah spasial ini segera setelah celah itu muncul. Wajahnya pucat pasi dan dia segera mundur. Saat Wang Lin menyerang ke depan, mantra dan harta sihir 1000 pembudidaya itu tiba. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Cahaya berkumpul dari segala arah dan membentuk bayangan cahaya di sekelilingnya. Semua mantra dan harta karun terpantul saat jatuh ke bayangan cahaya. Wang Lin seperti raksasa ringan setinggi 10.000 kaki, dan saat dia bergerak maju, para penggarap menjerit saat mereka terkena serangan pantulan mereka sendiri. Beberapa dari mereka tubuhnya hancur akibat serangan Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin mendekat dan melayangkan pukulan ke wanita berbaju putih yang mundur. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.